Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم زدنا علما وتقا وإيمانا وصلاحا رب العالمين آمين ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, salah satunya nikmat diberikan kesempatan untuk dimudahkan beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Karena semua ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mudahkan hamba itu untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillah, kita kan subuh berangkat ke masjid ringan, di masjid enak, nyaman, alhamdulillah. Ini bentuk indikasi bahwasanya Allah mencintai kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, para ulama dan orang-orang yang setia memegang teguh agama ini hingga akhir zaman. Insyaallah di kesempatan yang penuh barakah ini kita sejenak mencermati perkataan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkaitan tentang tingkatan orang yang berpuasa. Sebagai mukaddimah, sesungguhnya puasa itu diwajibkan kepada kita, tujuannya adalah untuk membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya itu tujuan utamanya, untuk membentuk ketakwaan. Kelas singkatnya, cara tercepat untuk membentuk ketakwaan yang sempurna itu di bulan suci Ramadan. Maka setidaknya Al-Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang-orang yang berpuasa. Setidaknya ada 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul awam. Tingkatan yang pertama adalah puasanya orang-orang awam, orang-orang pada umumnya. Al-Imam Al-Ghazali berkata, amma shaumul umum fahuwa kaful batan wal farj an qada'i syahwah kama sabaqa tafsiluhu. Puasa orang awam di tingkat pertama ini adalah puasa dari menahan perutnya dari tidak makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan juga menahan syahwatnya untuk tidak berhubungan suami istri. Artinya di level yang pertama ini, seseorang itu berpuasa hanya sebatas agar puasanya sah, secara hukum fikih tidak batal dan sah, gitu. Jadi kan nggak mungkin misalnya siang-siang tiba-tiba makan kayak tadi makan subuh. Gak mungkin ya, makan subuh. Menjaga dari itu, tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai terbenamnya matahari, dan juga tidak berhubungan. Namun dalam dirinya tidak ada upaya untuk berpuasa selain dari itu. Maksudnya apa? Lisannya mungkin tidak berusaha untuk dia puasakan juga, dari mungkin menghibah, masih ngomong yang kurang baik di belakang, atau berkata-kata sesuatu yang sia-sia,
dan juga anggota tubuh yang lainnya, tangannya mungkin masih makan jalan, korupsi dan yang lain sebagainya. Kakinya masih puasa katanya, tapi kakinya masih main ke tempat yang tidak baik. Telinganya masih bermaksiat, matanya juga masih bermaksiat. Maka puasa di level yang pertama ini secara hukum fikih puasanya tetap sah. Dia marah-marah, puasa sering marah-marah. Karena ada yang bilang kalau marah-marah bulan puasa nanti batal puasanya. Nggak batal, yang batal itu pahalanya. Puasanya tetap sah. Dan yang pahala yang batal, pahalanya. Bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Makanya inilah yang diindikasi dalam hadis Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa itu dia nggak dapat apa-apa selain hanya rasa lapar dan dahaga saja. Karena kalau puasa itu tujuannya cuma buat nahan makan dan minum saja, ya kecil sekali Bapak Ibu. Berarti kecil sekali, karena kita itu makan sahur ya. Itu ternyata satu piring itu kuat energi buat kita tahan 14 jam nggak makan dan minum. Satu piring doang. Ternyata manusia itu sangat terbatas kebutuhannya sebenarnya, dan juga keinginan dia untuk nggak makan dan minum selama 14 jam itu terpenuhi hanya dalam waktu 14 menit dia buka, ya kan? Berarti bandingannya cuma 1:10. 14 menit buka udah kenyang, lupa tadi 14 jam lapar kan? Nah, jadi sejatinya sebanyak apapun yang kita punya di dunia ini, kita menikmatinya itu Allah kasih terbatas. Taruhlah orang yang bisa beli nasi padang 100 bungkus langsung, pas buka cuma bisa makan 1 bungkus. Gak bisa dia makan 100 bungkus, mustahil. Walaupun dia mampu membeli 100 bungkus. Karena itulah sangat rendah sekali kalau kita hanya berpikir puasa itu hanya buat sekedar nahan lapar dan dahaga saja. Padahal dari awal memang tujuan utama puasa itu untuk membentuk ketakwaan, agar nanti kita naik ke level kedua. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya puasa di level yang kedua ini adalah shaumul khusus, shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus. Al-Imam Al-Ghazali berkata, amma shaumul khusus fahuwa kaffus sam' wal basar wal lisan wal yad wal rijl wa sa'iril jawarih 'anil ahsan. Bahwasanya puasa orang-orang yang khusus ini adalah dia mempuasakan pendengarannya, dia mempuasakan penglihatannya, dia mempuasakan lisannya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Artinya puasa di level yang kedua ini seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Bukan perlu dengan syahwat saja yang berpuasa, tapi apa? Semua anggota tubuh ikut berpuasa. Berpuasa dari apa? Dari kemaksiatan dan dosa. Nah, disinilah esensi puasa mulai nampak. Karena orang yang bertakwa itu sejatinya dia sedang membentuk benteng, membentuk perisai dalam tubuhnya. As-shaumu junnah. Puasa itu bagai perisai. Inilah yang dimaksud dengan perisai. Puasa ini membuat tangan kita menahan dari mengambil hak orang lain. Puasa membuat mulut kita menahan untuk tidak menjelek-jelekkan orang lain. Puasa menahan pendengaran kita untuk tidak mendengarkan hal yang berbau kemaksiatan. Puasa juga menahan kaki kita untuk tidak berjalan ke tempat yang maksiat. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan as-shaumu junnah
ma lam yakhriquha al-'abdu bil ma'asi, bahwasanya puasa itu perisai yang membentuk ketakwaan seorang hamba. Karena ketakwaan itu sebagaimana dijelaskan juga itu perisai dan benteng. Anta ja'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah, benteng pembatas. Kita membuat antara diri kita dan azab Allah itu benteng pembatas. Bimtisali awamiri wa ijtinabi nawahi, dengan berusaha mengerjakan apapun yang Allah perintah dan berusaha meninggalkan apapun yang Allah larang. Maka lam yakhriquha al-'abdu bil ma'asi, yang membuat perisai itu rusak bahkan hancur itu maksiatnya sendiri. Maksiatnya sendirilah yang membuat perisai ketakwaan itu rusak dan hancur. Maka puasa di level yang kedua ini menyadarkan kita bahwasanya penjagaan terhadap maksiat itu sangat penting. Ya, pencegahan lebih baik daripada mengobati, kan Bapak Ibu. Lebih baik kita mencegah dulu daripada sudah terjerumus susah. Ibarat misalnya orang bermain judi, udah kecanduan kan sulit untuk lepas dari itu. Tapi kalau sudah dari awal sadar judi ini konsekuensinya ini, buruknya ini, kita belajar dari orang-orang yang rugi dan juga bangkrut dari judi ini, maka kita nggak akan coba-cobalah judi walaupun katanya gratis dikasih dulu di awal, tetap walaupun yang gratis pun tetap haram. Saddan lidhara'i, untuk menghindarkan kita terjerumus pada sesuatu yang lebih besar. Sebagaimana misalnya ada perusahaan khamr yang menjual minuman lain selain khamr, mereknya sama, maka sebagian ulama mengatakan ini pun haram, karena sejatinya perusahaan ini intinya utama itu memproduksi khamr. Untuk apa? Saddan lidhara'i, karena kita tahu, karena kita lama-lama terbiasa dengan merek ini, nanti tergiring kepada sesuatu yang benar-benar memabukkan. Nah, puasa pun seperti itu Bapak Ibu. Karena syaitan itu nggak langsung giring kita, fulan langsung maksiat sana, enggak, pelan-pelan. Nanti dulu sholatnya belakangan aja. Sudah sholatnya nanti, nggak usah sholat subuhnya, nanti kan bisa dikodok sama zuhur. Atau sholat subuhnya dirapel ya dari subuh sampai maghrib misalnya. Pelan-pelan, nanti lama-lama meninggalkan sholat. Sama puasa juga, udah yang penting nggak makan dan minum saja, yang penting sah aja, maksiat mah jalan. Rokok nggak apa-apa, kan nggak makan dan minum, nah ini pelan-pelan. Jadi ujungnya akhirnya nggak puasa. Nah, maka puasa di level yang kedua ini menyadarkan kita bahwasanya kita harus setidaknya menyadari bahwasanya yang namanya maksiat itu harus kita hindari. Kita alihkan kepada sesuatu yang berbau kebaikan, sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Maka gantinya itu sangat banyak Bapak Ibu. Ganti kebaikan di dunia ini sangat banyak. Gantinya nggak judi, ya misalnya yang lain banyak permainan, mancing misalnya. Mungkin Bapak ada yang suka mancing, banyak. Ya, asal nggak meninggalkan sholat aja, banyak sekali kegiatan yang berbau kebaikan di dunia ini, dan itu mubah-mubah saja. Bahkan para ulama salaf disebutkan itu mengurangi berbicara ketika sedang berpuasa. Jadi dikit irit ngomong, karena takut kalau sudah ngomong banyak nanti kemana-mana, malah jadi ngomongin orang lah, ngomongin keburukan. Maka berusaha untuk mempersedikit obrolan. Dan ini juga yang pernah kita lihat dalam kisahnya siapa? Ibunda Maryam alaihissalam. Inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Jadi Ibunda Maryam itu ketika dianugerahi Nabi Isa alaihissalam itu pernah berpuasa. Puasanya bukan puasa nggak makan dan minum, tapi puasa tidak bicara satu hari. Gimana Kuat nggak? Nggak ngomong sehari. Bagi ibu sulit ya ibu ya.
Nggak bisa lah berbicara itu bagian dari hak asasi manusia, nggak mungkin. Karena apa? Ketika Maryam alaihissalam itu dianugerahi Nabi Isa alaihissalam, itu banyak sekali omongan-omongan yang tidak baik, gunjingan. Ibunda Maryam memandangnya, kalaulah saya tidak berusaha berpuasa, tidak ngomong hari ini, takutnya saya berkata-kata, membalikkan perkataan yang tidak baik itu kepada mereka semua. Lebih baik berpuasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, puasa di level yang ketiga, yaitu puasa shaum khawasil khawas, puasanya orang super khusus. Ibarat kalau kelas hotelnya VVIP, very very important person. Kalau yang khusus ini VIP, very important person, orang yang penting. Kalau ini orang super penting. Bagaimana disebutkan Imam Ghazali, amma shaum al-khusus fahuwa shaum al-qalbi 'ala al-himam ad-dani'ah wal afkar ad-dunyawiyyah wa kafuhu 'an siwa Allah 'azza wa jalla bil kulliyah. Puasa orang yang super khusus adalah puasanya hatinya dari ambisi rendah dan pikiran duniawi, serta hatinya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di puasa yang level ketiga ini bukan hanya cukup dari seluruh anggota badannya yang berusaha berpuasa, tetapi hatinya dan pikirannya ikut berpuasa dari mengingat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan berat ya. Hati dan pikiran ikut puasa dari mengingat selain Allah. Kita siang-siang aja udah mikir buka pakai apa, mau nyari buka apa ya, nanti sore enaknya buka pakai apa. Yang mana puasa inilah sebenarnya tujuan puasa, at-taqwa hahuna, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sebagaimana dianjurkan kepada hati dan jiwanya. Takwa itu sejatinya ada di dalam hati, di dalam jiwa. Karena di posisi bagaimanapun, di kondisi bagaimanapun, dimanapun tempatnya, dia tetap punya penjagaan, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti sukses jadi pejabat, tetap punya rem takwa. Nah, ini nggak mungkin ini terakhir nih, misalnya. Masa saya ambil, nggak mungkin lah. Gitu. Maka inilah yang disebutkan sama Ramadhan imanan wa ihtisaban. Nah, ihtisab ini dengan penuh pengharapan, ingat kepada Allah, berharap kepada Allah, minta kepada Allah dapat pahala yang sempurna dari puasa yang dia lakukan. Maka dia akan dapatkan anugerah ampunan seluruh dosanya diampuni dan dapat pahala yang sangat besar dari puasanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana juga kalau kita ambil contoh misalnya kita berwudu, ya, berwudu itu kan amal jasad kita. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan idza tawadda'ta 'alaika an tatawadda'a wudu'aini, wudu' al-zahiri wa wudu' al-batin. Kalau engkau berwudu itu sejatinya engkau harusnya wudu dua hal. Wudu al-zahir, wudu yang bersifat amal zahir, bersihkan tangan, ya, misalnya kumur-kumur, ya, menghirup, istinsyak, terus sampai bersih-basuh kaki. Inilah wudu zahir. Wa wudu al-batin. Apa yang maksud wudu al-batin? Kita ketika berwudu coba kita rasakan batin kita ikut berwudu juga. Nah, biasa mungkin kita selama ini wudu yang penting sah, bagus, sempurna secara fikih. Tapi kita lupa bahwasanya ada pesan penting dari wudu ini. Karena apa? Nanti orang-orang dibangkitkan di yaumil mahsyar itu kan sesuai dengan ketika wudunya bagus itu kan bercahaya. Artinya apa? Wudunya ini bukan wudu zahir saja. Sejatinya ketika dia membasuh tangannya, dia merasakan tangannya ini mungkin ada maksiat,
kita rasakan alhamdulillah dengan dianugerahkan wudu ini, itu mengalir dosa-dosa jatuh. Kan disebutkan dalam hadis juga bahwasanya dosa itu jatuh dari aliran wudu yang kita lakukan. Jadi dosa mungkin yang pernah dilakukan tangan kita ketika wudu itu jatuh dosanya. Membasuh muka kita rasakan muka kita, alhamdulillah dengan wudu ini Allah sucikan muka kita dari mungkin dosa yang pernah kita lakukan dahulu. Seperti sholat juga Bapak Ibu. Mungkin kita di momen tertentu kita merasa mungkin sholat ini agak mulai kurang rasanya. Dulu mungkin kayaknya khusyuk sekali, tapi mungkin di satu momen tertentu kurang khusyuknya, maka kita harus terus mengingat. Sebagaimana disebutkan Rasulullah menganalogikan sholat itu pada sahabat. Bagaimana kalau seandainya kalian mandi 5 kali sehari, apakah kalian menjadi suci? Kan Rasulullah mengatakan seperti itu kepada sahabat. Iya ya Rasulullah, tentu. Nah artinya apa? Sholat pun kita memaknainya itu dari segi batin kita. Kalau seandainya mandi saja 5 kali sehari Bapak Ibu, itu bersihnya kan mungkin kinclong jadi. Tapi intinya bersih sekali. Kita mandi sehari 2 kali atau sehari sekali aja kan sudah bersih. Apalagi 5 kali sehari. Sama sholat juga. Sholat sekali sehari saja itu sudah buat dosa kita itu bersih. Apalagi 5 kali sehari. Bersih sudah sebenarnya. Maka kita maknai ini bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Kita merasakan sujudnya kita, subhana rabbiyal a'la. Kita sujud kepada Allah, kepala kita taruh di tempat sujud, itu kita merasakan, ya Allah, sebanyak apapun, setinggi apapun yang saya dapatkan di dunia ini, sejatinya saya itu rendah. Semuanya itu hanya titipan Engkau. Buktinya saya meletakkan kepalaku di hadapan Engkau, ya Allah. Dan nikmat yang Engkau berikan yang banyak itu sejatinya hanya milik Engkau. Buktinya saya nikmatinnya pun terbatas saja. Ya kan? Mungkin ada yang punya mobil 10 misalnya. Sekali pakai mobil nggak bisa langsung 10 ya. Langsung nyetir 10 mobil, nggak mungkin. Pakainya 1. Buktinya apa? Sebanyak apapun hal di dunia ini yang kita punya, Allah kasih kesempatan untuk bisa menikmatinya hanya terbatas sekali. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah puasa hati kita, berusaha kita puasakan dari mengingat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk realisasinya juga yang paling gampang di bulan Ramadan ini, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka inilah momentum kita untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Nah, karena Al-Quran inilah salah satu cara termudah bagi kita untuk enggak mengingat selain Allah atau mendengarkan murattal. Itu kan kita hatinya itu lebih rileks, tenang ketimbang kita mendengarkan yang lain. Ya, kalau kita membaca Al-Quran pun juga sampai kadang ngantuk. Alhamdulillah. Karena saking rileksnya hati kita, hanya fokus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran kalamullah, kalam yang Allah turunkan langsung kepada manusia yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan persis sampai ke hadapan kita, persis yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Bayangin kita membaca satu kitab yang mana kitab ini persis 100% yang dibaca sama Nabi Muhammad dan para sahabat dari dulu. Persis. Enggak ada perbedaan. Dan sampai sekarang pun dari ujung Amerika sampai Indonesia sama, baca Al-Quran sama persis Al-Qurannya. Enggak ada versi Al-Quran versi Afrika, versi Eropa, enggak ada. Sama. Tidak ada versi-versinya. Salah satu-satunya kitab yang tidak ada versinya itu hanya Al-Quran. Ini sudah bukti nyata mukjizat yang Allah turunkan di hadapan kita. Kalamullah munazzal. Maka kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, karena memang inilah yang dicontohkan para sahabat dahulu dan juga para ulama salaf kita dulu.
bahwasanya mereka itu saking banyaknya interaksi dengan Al-Quran, ada yang mengkhatamkan Al-Quran itu setiap malam sekali, setiap hari berarti Bapak Ibu. Itu kan hebat ya. Kita mungkin kan baca satu juz saja sudah mulai capek ya. Tapi ya orang-orang soleh dulu ya beda ya. Mereka bisa kuat tahan itu bacanya enggak yang 7 menit langsung cepat itu bukan. Bacaannya tertib, bacaannya bagus dan benar, tapi mampu untuk menghatamkan suatu hari sekali. Dan juga bahkan disebutkan yang lebih hebatnya ini satu riwayat Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu bahkan sampai 60 kali. Sehari itu 2 kali khatam. Yang ditanya, pakai waktu mana? Kok bisa 24 jam baca berarti 60 juz ya? Kan kali 2, 30 kali 2. Gimana cara bacanya? Kita baca cepat aja belum bisa. Tapi itulah artinya barokah yang diberikan kepada orang-orang soleh itu berbeda. Waktunya terasa lebih berkah, lebih luas, lebih lapang, lebih ringan. Artinya kita bisa mengambil pelajaran, setidaknya kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Karena memang bentuk yang paling mudahnya agar hati kita itu tidak mengingat selain Allah dan puasa kita naik level langsung ke level ketiga adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Biasanya juga kalau itikaf kan yang kita baca juga Al-Quran. Ya, nggak mesti kita baca kencang-kencang, yang penting bacaan yang pelan tapi masih bisa didengar, tidak perlu terburu-buru, sedang-sedang saja, tidak perlu ngejar yang banyak, yang penting kita mengejar nikmatnya, interaksi kita dengan Al-Quran, kita rasakan seakan-akan Allah itu berbicara langsung dengan kita. Maka kalau Allah Al-Quran ini sangat spesial, jadi kalau kita mau tahu rasanya Allah langsung bicara ke kita, itu baca Al-Quran. Terus sekali-kali lihat artinya, kok tiba-tiba kayaknya cocok ya, relate ya, baca sedikit artinya, terus lanjut lagi, ini memang enak pelan-pelan. Nah inilah puasa level yang ketiga adalah puasa hati dan pikiran untuk tidak mengingat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah juga disebutkan Imam Malik bahwasanya sebelum memasuki bulan Ramadan meninggalkan majlisnya sambil mengatakan hadza syahrul Quran, bahwasanya bulan yang akan datang ini nanti adalah bulannya Al-Quran, bulan yang dimana kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, bulan dimana kita merasakan bahwasanya kalau kita capek dalam kehidupan dunia kita ini, capek berbicara, maka baca Al-Quran, rasakan Allah itu berbicara langsung kepada kita. Maka inilah Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah, 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama tingkatan orang awam hanya menahan makan dan minum saja, dan atau kita mau naikkan ke level yang kedua, saumul khusus, kita berusaha mempuasakan seluruh anggota tubuh kita dari maksiat, atau bisa kita naikkan ke level ketiga, berpuasa hati dan pikiran kita untuk tidak mengingat selain Allah. Cara yang paling termudahnya adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Ini cukup demikian.